Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Seti Femiliana Kuncoro dari Prodi Pendidikan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum tentang array multidimensional. Dan di sini saya membuat program tentang gudang data sembako. Pertama-tama, saya membuat proyek baru dulu dengan saya namai public class-nya data sembako. Nah, setelah itu, jadi pertama, ini ada array-nya, namanya adalah data sembako. Array-nya bersifat multidimensi, karena dari persamaan di sini. Kan di sini ada dua, jadi namanya dua dimensi. Tipe data dari array-nya adalah string, karena bisa menampung semua karakter data, mau angka atau karakter huruf. Nah, nah di sini ada panjang data yang bisa diinput, maksimalnya berapa, ini bisa diganti 1.000 atau jadi berapapun boleh. Nah, di sini saya kasih 100 saja. Nah, ada kolom di sini kan melambangkan kategori atau atribut apa aja. Nah, karena di sini kita punya nama sembako, tanggal data, tanggal expired, stok, dan harga. Dan di sini kan ada 5. Nah, maka di sini juga jumlahnya 5. Setelah itu, array-nya udah siap untuk diisi. Selanjutnya, kita siapkan untuk cara input ke dalam array-nya. Pertama, untuk memudahkan usernya, kita kasih sort-nya dengan diisi pilihannya berapa jumlah data yang Anda input. Berapa jumlah data yang diinput. Karena kita belum punya variabelnya, maka kita bikin variabelnya dulu, yaitu integer total data. Ini untuk menyimpan jumlah data yang diinginkan user untuk diinput. Nah, kita di sini nampung jawabannya. Total data sama dengan input.nextIn. Nah, di sini kita mulai menampung array-nya menggunakan for. Nah, for kurang dari total data. Kenapa kita menggunakan nol? Karena indeks itu dimulai dari nol semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya 5 data, maka ada 0, 1, 2, 3, 4. Dia berakhirnya di 4. Karena dimulai dari nol. Nah, di sini semuanya adalah proses input di sini, dalam for. Nah, di sini juga ada keterangan untuk memudahkan user. Input data ke berapa? Input data ke I+1. Kenapa dikasih I+1? Karena di sini mulainya dari nol. Kan kita nggak mungkin kalau dimulai dari nol, biar dimulai dari satu, makanya dikasih I+1. Dan di sini kita kasih kemudahan lagi input nama sembako. Nah, untuk nama sembako kita simpan di data sembako, barisnya sesuai baris inputan user, jadi I dan kolomnya ke 0. Kita kasih input line dan next line. Kita pakai yang di atas ini, kita buat dua scanner, karena di awalnya input dipakai next integer, lalu input dipakai buat next line. Nah, maka itu membuat error. Nah, karena error, maka kita pisah jadi kayak gini. Lalu yang kedua kita pakai scanner biasa. Pakai scanner biasa. Kalau pakai Nextline, kita rawan error karena kita pisah. Maka dari itu kita pisah. Terus selanjutnya dia input tanggal datang. Di sini tanggal datang disimpan di dalam indeks ke-1. Diinput pakai next aja karena kita batasin untuk penginputan tanggal tidak boleh pakai spasi. Formatnya kan kayak gini, pakai garis miring gini. Tanggal, bulan, dan tahun.
Terus setelah itu tanggal expired, dia di kolom atau di indeks kedua. Tanggal expired juga kayak gini, karena kita batasi tidak boleh menerima spasi, makanya input dot text. Sama seperti tanggal datang kayak gini, diberi garis miring. Selanjutnya adalah kita input stok yang tersedia. Disimpan di kolom ketiga, sama juga jadi input next saja, seperti tadi penjelasannya, karena kita tidak menginput spasi. Setelah itu input harga, kita ada di kolom keempat, ini juga pakai next aja. Nah, setelah itu kita kita tinggal print aja di sini. List printnya ada di baris 36 sampai di baris 42. Kita kasih pemberitahuan dulu list data sembako di bidang. Cara printnya, karena dua dimensi, maka kita perlu file untuk dua dimensi. Ada for I sama for J. For I digunakan untuk menghandle indeks-indeks dalam baris. Nah, maka kita di sini pakainya total data. For J untuk menghandle indeks-indeks eh, untuk kolom-kolomnya. Makanya dia di sini sebanyak 5. Kan tadi kategorinya 5. Seperti nama sembako, tanggal datang, tanggal expired, stok, dan harga. Itu semua dihandle oleh for J. Nah, cara printnya kita sesuaikan seperti ini. Nah, di sini kita sistem outprint aja tanpa ada lemnya untuk ngeprint angka datanya dengan cara I+1. Kenapa I+1? Karena kan datanya dimulai dari 0. Harusnya kan dimulai dari 1. Makanya kita pakai I+1. Nah, terus kita nggak boleh ada print lemnya. Karena kalau ada print lemnya kita ke enter ke bawah. Nah, nanti kita coba run di sini. Dan di sini shotnya tadi berapa jumlah data yang ingin Anda input. Misalnya ada 2, input data ke 1, langsung saja input nama sembako. Di sini misalnya beras, input tanggal datang, eh, kita buat tanggal 14. Nah, karena tidak ada spasi, jadi garis miring seperti yang disepakati tadi di awal, garis miring bulan 6, 2022, input tanggal expired, lalu 5, input stok yang tersedia, misalnya saja 2, input harganya, kita nggak boleh pakai titik, jadi langsung aja 20.000 misalnya, terus langsung ke input data kedua, namanya sembako dimasukkan apa, misalnya di sini nama sembakonya minyak goreng, input tanggal datang seperti di atas pakai garis miring, input tanggal expired, itu input stok yang tersedia misalnya 5, harga 60.000 tapi nggak pakai titik. Nah, sukses. Jadi kayak gini nanti setelah
Kita masukkan data-datanya. Oke, selesai. Jadi cukup itu saja video tentang program yang sudah saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.